Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi juga kepada anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Nggak kedengeran ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya, pada hari ini kita minggu pertama di bulan ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan khotbah umum ya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan khotbah. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang berkumpul untuk merayakan hari Sabat, beristirahat di dalam Tuhan, lepas dari rutinitas kami dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan khususnya, untuk bisa fokus menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon firman Tuhan boleh memenuhi hidup kami. Kiranya Taurat Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami, sebab Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa kami. Peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat kepada kami yang tidak berpengalaman. Kami mohon supaya Tuhan boleh memberikan bijaksana kepada setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 10 sampai 18. Yosua 1 ayat 10 sampai 18. Kita akan membaca bergantian dari Yosua 1 ayat 10 sampai 18. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Yosua ya. Saya bacakan ayat 10 lalu Bapak Ibu sekalian ayat 11. Bergantian ya. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yosua ini bicara soal momen penting bagaimana bangsa Israel sudah melakukan perjalanan dari padang gurun dipimpin oleh Musa, dan kemudian Musa mati dan akhirnya harus melanjutkan ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Jadi mereka bersiap memasuki tanah perjanjian. Dan setelah kematian Musa, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan, untuk memimpin bangsa Israel ini, untuk menduduki tanah Kanaan yang begitu banyak orangnya yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah sungguh berdosa di hadapan Tuhan, dan memang waktunya mereka dihukum mati oleh Tuhan dengan menggunakan bangsa Israel. Itu pada waktu kisah di dalam perjanjian lama ya. Jadi kitab Yosua adalah kitab kelanjutan dari kitab Keluaran. Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, itu Keluaran. Kitab Yosua bicara soal Yosua memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, ayat-ayat sebelumnya yang barusan tadi kita baca,
Sebelumnya itu bicara soal janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dan akan memberikan Yosua keberhasilan, kesuksesan di mata Tuhan. Yaitu apa? Ketika Yosua bisa taat kepada Tuhan dan Tuhan juga menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan keberhasilan bagaimana bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan. Tuhan betul-betul memberikan janji penyertaan yang begitu jelas kepada Yosua sehingga Yosua yakin, percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ketaatan dan Tuhanlah yang memberi kemenangan dan keberhasilan. Bukan saja itu, Yosua juga diberikan bekal rohani dari Tuhan bagaimana Yosua harus bersikap ketika dia menduduki tanah Kanaan, yaitu apa? Yaitu taat kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan, keteguhan, serta memberikan firman untuk Yosua dan bangsa Israel taati. Itulah yang membuat mereka bisa berhasil di dalam menghadapi orang-orang Kanaan. Nah, pada bagian yang kita bahas ini, Yosua melakukan tugas-tugas awalnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Ya, dia adalah pemula, dia pemimpin yang akhirnya dipilih Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa kepada bangsa Israel. Yosua diberikan identitas bahwa dia adalah pemimpin perang, karena harus berperang. Ya, dia harus tegas, dia harus kuat, dia harus berani, dia harus teguh. Tetapi juga, dia juga dikatakan bahwa dia adalah pemimpin rohani. Ada kasih, ada pengertian, ada perhatian, dan juga ada pembimbingan kepada bangsa Israel. Ini adalah tugas yang berat. Tugas yang berat. Dia harus jalankan dua kepemimpinan ini dan sebagai manusia yang berdosa, jelas sebenarnya Yosua tidak bisa untuk melakukan kedua tugas ini. Tetapi Yosua sudah diberikan janji Tuhan. Yosua sudah diberikan bekal rohani dari Tuhan. Yosua diberikan firman. Yosua diberikan kekuatan, keteguhan dari Tuhan sendiri dan dia mulai menjalankan tugasnya dengan semangat, dengan berani. Yosua taat kepada firman Tuhan, Yosua mau menggerakkan bangsa Israel untuk juga taat kepada Tuhan. Nah, sebagai pemimpin, Yosua memperoleh api dari Tuhan. Ya, api dari Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan mandat Tuhan. Nah, inilah tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi kita sudah mendoakan bahwa kebakaran itu setiap tahun ada. Dari api yang kecil merambat ya ke hutan, ke banyak tempat, menghabiskan banyak tumbuhan, membuat polusi bumi ini terjadi begitu kotor ya bumi ini, polusi dan lain-lain. Nah, itu kuasa dari api. Api itu tidak bisa diam, dia terus memberikan pengaruh kepada yang lain. Tetapi uniknya, saya baru baca-baca berita juga bahwa ada metode memadamkan api dengan api. Yaitu apa? Ketika ada wilayah terbakar, ya berhektar-hektar hutan, terus orang sengaja bakar pinggir-pinggirnya, kan jadi gosong semua tuh. Nah, ketika kebakaran itu meluas, mereka nggak bisa membakar lagi karena sekitarnya sudah terbakar. Oh, itu unik juga ya. Manusia diberikan bijaksana menghentikan api dengan api. Nah, tetapi di dalam kitab Yosua ini, nah sekarang kita renungkan soal api. Api itu memang fenomena yang unik yang Tuhan berikan di dalam alam semesta ini. Kita membutuhkan api juga, baik secara untuk masak, ya, untuk menghangatkan tubuh, untuk menghangatkan suhu, dan lain-lain. Matahari pun ada unsur apinya untuk menghangatkan dunia yang dingin. Ya, dunia yang dingin karena dosa ini gitu ya. Harus dipanaskan oleh matahari. Nah, tetapi kalau kita merenungkan dalam budaya dan masyarakat dan keagamaan, api juga menjadi sebuah simbol apa? Simbol transformasi. Tidak ada yang tidak berubah kalau kena api. Pasti berubah. Tetapi api juga digambarkan oleh agama-agama yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan atau kebudayaan tertentu. Wah, api ini suatu fenomena yang unik. Ya. Fenomena yang unik, dia bisa mentransformasi sesuatu. Warnanya juga indah ya, bisa warna merah, biru, hijau. Terus kemudian api juga bisa membersihkan segala sesuatu. Kotoran-kotoran yang nempel dibersihkan. Orang zaman dulu ketika luka ya, luka berdarah, mereka panasin pisau dengan api, terus tempel pisau itu dengan
kepada lukanya sehingga lukanya nempel, hilang infeksi dari bakteri-bakteri. Sehingga api ini memurnikan, membersihkan, menyucikan. Ya. Bahkan dalam konteks agama-agama tertentu ada upacara penyucian. Misalkan ya, oke, bagaimana kita membuktikan bahwa kita itu menyembah Allah? Ayo kita korbankan sesuatu dengan api. Ya, dengan kuasa yang begitu besar, kita korbankan tumbuhan, kita korbankan biji-bijian, hewan-hewan. Dan ini pun sebenarnya Tuhan, kita lihat dalam ibadah bangsa Israel itu dipakai juga. Ada namanya korban bakaran. Ya, baik domba, lembu dibakar dulu sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, dan di agama lain kita tuh sama kok, semuanya dari suku yang sama yaitu Adam dan Hawa. Maka konsep itu pun dianut oleh agama lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya udah, menyembah dewa itu dengan membakar sesuatu. Entah itu bakar dupa, entah itu bakar buah, sayur, ya, membakar kertas-kertas rumah-rumah, mobil, kendaraan, dipersembahkan supaya orang yang sudah mati bisa naik mobil di alam baka sana dengan pembakaran. Alkitab mengajarkan bahwa upacara dengan pengorbanan api, ya, entah itu hewan atau tumbuhan ya. Alkitab tidak pernah ajarkan korbankan manusia dengan api, itu dosa. Tetapi yang dilakukan adalah di dalam ibadah bangsa Israel atau Yudaisme, mereka mempersembahkan korban hewan ataupun tumbuhan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dan bentuk penyembahan kepada Allah. Sekarang, kenapa kita tidak lakukan lagi? Bukankah kita percaya perjanjian lama? Orang Kristen percaya perjanjian lama, orang Kristen percaya perjanjian baru. Orang Yahudi atau Yudaisme hanya percaya perjanjian lama. Karena apa? Karena perjanjian baru ini penentu kita bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam lagi, yaitu ketika ada korban yang sejati, yaitu manusia dipersembahkan untuk kita. Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak dibakar, tapi dia disalibkan. Dia mati di atas kayu salib, dipersembahkan untuk apa? Untuk korban penebusan bagi dosa kita. Yesus, tubuh Yesus yang sempurna, tubuh laki-laki 33,5 tahun itu dipersembahkan kepada Bapa di surga. Yang mengorbankan adalah Bapa. Seperti Abraham mau mengorbankan Ishak, tapi Tuhan tahan ya pada waktu itu. Sekarang Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri untuk siapa? Untuk kita yang berdosa supaya boleh diselamatkan. Yesus sebagai korban yang sempurna sudah mengorbankan dirinya, maka korban api-apian yang zaman dulu yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh Musa, itu tidak perlu dilakukan lagi karena sudah sempurna, sudah beres. Ngapain kita korbankan hewan dan tumbuhan lagi? Kalau kita korbankan hewan dan tumbuhan lagi berarti kita menganggap korban Yesus Kristus di atas kayu salib tidak sah, tidak lebih berkuasa daripada hewan maupun tumbuhan. Maka secara kekristenan kita tidak mengorbankan hewan maupun tumbuhan, maupun biji-bijian, enggak. Dulu kita lakukan, orang Yahudi lakukan. Sekarang tidak perlu, karena apa? Karena ada Yesusnya. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugas yang sempurna di atas kayu salib. Lalu juga ada agama dengan konsep api penyucian, yaitu bagaimana jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, ini sudah pasti masuk surga, tapi karena banyak dosanya, dia harus masuk ke api penyucian dulu, dimurnikan, di api penyucian disiksa begitu keras, barulah bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak percaya konsep ini karena itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Api penyucian itu atau purgatori tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan orang meninggal ya sudah mati dan nanti akan dihakimi satu kali oleh Yesus yang datang kedua kalinya. Mereka sudah masuk ke dunia yang akan datang, entah itu surga ataupun neraka. Sekarang, Petrus di mana? Surga. Yudas di mana? Neraka. Alkitab katakan demikian. Yesus di mana? Di surga. Kita merayakan tiap tahun naiknya Yesus ke surga kok. Semua pengikut Yesus pasti ke surga. Yesus ada di surga gitu ya. Tapi yang menolak Yesus Kristus kemana? Kita tahu jawabannya. Maka dari itu gak ada tuh api penyucian yang dijelaskan oleh orang-orang tertentu. Nah sekarang kita lihat gambaran tentang api di dalam Alkitab, 2 bagian saja. Yang pertama adalah api itu menggambarkan sebuah baptisan Roh Kudus.
Ya, kitab Injil mengatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka semua, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus ya, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya. Kalau Yohanes Pembaptis cuman baptis orang dengan air. Dia pun belum terlalu tahu siapakah Yesus Kristus. Yang penting, kamu sudah berdosa, bertobat, aku baptis kamu. Nanti Yesus datang, Yohanes Pembaptis katakan, dia itu lebih besar, lebih powerful, aku buka tali kasutnya pun, aku bekerja sebagai budak saja, itu nggak layak. Dekat dengan Yesus Kristus, aku nggak layak. Tapi Yesus Kristus akan membaptis secara powerful. Yesus tidak membaptis dengan air. Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Tapi Yesus Kristus baptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Wah, ini berbeda ya. Ini berbeda dengan pandangan Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Baptisan Yesus Kristus betul-betul mentransformasi orang dari dalam. Kalau orang dibaptis dengan air, belum tentu orang itu bertobat kok. Sungguh-sungguh percaya Yesus, enggak. Itu cuman fenomena luar bahwa kamu dibaptis, mengaku percaya. Tapi apakah sungguh-sungguh hatinya mengaku percaya Yesus? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau Yesus membaptis, dia baptis dengan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus dalam kerohanian orang yang sudah mati. Dan Roh Kudus itu akan menghidupkan, mentransformasi dan memberikan kuasa api untuk seseorang itu hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Maka dalam kekristenan ada lagu, api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Roh Kudus itu diidentikan dengan api. Dan api mempengaruhi orang, mempengaruhi diri orang itu sendiri, karena itu kuasa dari Tuhan. Itu gambaran pertama yang Alkitab jelaskan tentang api. Yang kedua adalah gambaran roh kita terhadap Tuhan. Roh yang sudah dilahir kembalikan itu ada apinya. Ada kuasa Roh Kudus, ada semangat, ada keberanian Roh Kudus yang membuat orang itu berani untuk ikut Yesus, taat kepada Tuhan. Allah ingin agar kita sebagai orang Kristen itu hidup penuh dengan gairah. Tujuan Allah menciptakan kita kan memuliakan Dia dan menikmati Dia. Hidup yang penuh dengan hasrat, khususnya gairah kepada Tuhan, bukan kepada dosa. John Piper mendirikan yayasan dan menulis buku dengan judul Desiring God. Ya, menghasratkan Tuhan, mendambakan Tuhan. Itulah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia punya hasrat menggebu-gebu, mencari Tuhan, mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Yang sejati, Allah yang sejati. Itulah yang diinginkan Allah dari roh kita. Roh kita itu menomorsatukan Tuhan. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya. Dan menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Allah yang terjadi dalam roh kita. Roh manusia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan berikan Roh Kudus. Ya, Tuhan menyelamatkan kita. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala. Fervent in spirit. Tekun di dalam Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Giat melayani Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan kita, bukan hanya di dalam konteks gereja saja, tetapi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam keseharian hidup kita, bicara kita, perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah visi yang diberikan Tuhan di dalam gereja ini. Seperti Yosua taat kepada Tuhan dan Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan, demikian juga adanya gereja Reform Injili ini adalah supaya kita betul-betul berapi-api menaati Tuhan. Itu tidak salah. Ya, itu benar.
Dalam wawancara peserta katekisasi ya, saya sempat memberikan pertanyaan. Sekarang ya peserta katekisasi yang mau baptis, mau sidi, mau atestasi, ujung-ujungnya entah itu baptis, sidi, atestasi, itu kan akan menjadi anggota GRI. Nah, tahu nggak arti dari gereja Reform Injili ini? Ya, dites dulu, diuji dulu. Kamu masuk ke gereja dengan nama Reform Injili. Ya minimal kamu tahu makna Reform itu apa, Injili apa. Dites kan ya. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu nama gereja? Nama gereja itu menentukan visi misi gereja itu kok. Ya, coba aja nama gereja apa, dia tuh fokusnya kemana. Ada yang ya macam-macam namanya ya. Nah, maksud saya adalah gereja ini punya visi dari namanya sendiri. Nah, jawabannya itu ada di warta ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Reform itu apa? Sebagai semangat untuk setia kembali ke Alkitab. Ya, Injili itu apa? Semangat untuk terus memberitakan Injil. Sederhana, visi dari gereja ini dua hal ini fokusnya. Dari apa yang sudah diajarkan Alkitab, fokusnya itu. Ya, reform semangat kembali ke Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, ini adalah semangat, ini visinya. Ya, visinya kita mau kembali ke firman, mau mengabarkan Injil, mau berakar kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, dan juga mau menjadi berkat. Nah, Pendeta Stephen Tong menggambarkan bahwa kerohanian kita seperti pohon. Ya, reform itu apa? Akar ke bawah, kokoh, gak gerak. Angin topan, ajaran palsu, kokoh. Ya, pohon yang kuat, berakar ke bawah, mencari firman, akarnya sampai kemana-mana. Bahkan akarnya itu pun bisa memberkati tumbuhan lain. Tumbuhan lain baru tumbuh, baru ada akar sedikit, dia nggak bisa nyerap air. Nah, akar yang besar itu menyerap air, airnya kena juga dari tumbuhan yang kecil akarnya. Wah, akarnya kokoh, ke bawah. Terus Injili itu seperti apa? Injili itu berbuah di atas. Wah, bisa dilihat orang. Ya, buahnya, rasanya, bentuknya bagus, tertarik. Orang ketika lihat pohon, begitu ada buahnya, tertarik. Mendekat ke sana dan akhirnya memetik. Meskipun itu bukan pohon miliknya ya, jadi mencuri ya, memetik, makan. Nah, kita demikian kerohanian kita itu mau berbuah. Ya, berbuah lebat untuk dinikmati banyak orang, berakar kokoh ke bawah. Oh, ini reform Injili. Nah, itu visinya. Misinya bagaimana? Misinya adalah di dalam warta ini Bapak Ibu sekalian ya. Reform, mana coba Bapak Ibu sekalian diuji ya. Mana yang kira-kira lebih kental dengan reform ya. Di dalam warta ini, misalkan seminar, oh ini reform lah ya. Perjamuan kudus, ini apa nih perjamuan kudus? Ya, mungkin bisa lebih ke arah Injili ya. Ayo mengajak orang untuk datang bersekutu dengan Yesus secara simbol yang terlihat. Kuliah reguler Seriska, ini apa? Reform atau Injili? Reform. Life relay, speak antropologi, mana? Reform atau Injili? Reform. Tapi di dalam kegiatan reform ada unsur Injili. Di dalam Injili pun harusnya ada reformnya. Ya, kegiatan Injili apa? Ya, banyak sekali. Pelayanan rumah sakit, KK regional, pelsis. Dan kita bisa juga katakan bahwa doa itu pun sebenarnya bentuk kita menginjili. Kita mendoakan. Di setiap hari Rabu Bapak Ibu sekalian ya, kita doakan Bapak Ibu sekalian meskipun tidak tahu namanya. Ya, berdoa untuk jemaat ini yang sakit supaya kuat, supaya sembuh. Yang sudah lama tidak ke gereja, datang ke gereja. Yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan kiranya hibur, ya kuatkan. Nah, itu doa ya, itu pekabaran Injil dan itu adalah perintah dari Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita ya, akhirnya yang diharapkan dari gereja ini tidak sempurna ya, tapi gereja ini mengharapkan agar kita punya sikap atau semangat hidup yang reform Injili, taat kepada firman, taat kepada firman sampai Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Fokus kita adalah Tuhan, fokus kita adalah firman Tuhan. Ya, ambil contoh hidup saya sendiri lah ya, supaya kita ada gambaran, supaya bisa tahu gaya hidup mengabarkan Injil itu seperti apa. Kita semua punya tas untuk bepergian ya.
Ya, semua punya tas untuk bepergian. Zaman dulu masih muda, saya malas bawa tas lempang lah, tas apa. Ya, masukin dompet ke kantong, HP di kantong juga, di kantong celana gitu ya, sempit. Nah, sekarang bawa tas, oke, lebih mudah ya menyimpan barang-barang berharga. Nah, kemudian ya di tas itu ya saya selipkan juga traktat sebagai amunisi. Ya, amunisi untuk bisa berbagi kepada orang lain yang tidak dikenal. Yaitu apa? Membagikan Kristus. Masa mau ngobrol dengan orang tanpa rencana itu susah sekali kecuali orangnya suka ngobrol. Ya, ahli ngobrol dengan orang kemudian mengabarkan Injil pada saat di tempat parkir misalkan ya, atau ada waktu. Saya orang yang lemah. Ya, saya nggak suka ngobrol. Ya, ngapain ngobrol sama orang yang malu ya? Terus kayak mengganggu orang tersebut kan, lagi kerja atau apa. Tapi ya sudah. Saya lakukan sebatas saya ya sediain traktat di tas, terus ingat. Ya itu gaya hidup ya. Setiap hari saya bawa traktat, bayangkan ya. Setiap hari saya bawa traktat, kalau ada Tuhan gerakan saya kasih ke orang. Ya, di dalam minggu ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam minggu ini ya cukup padat ya, cukup padat. Setiap malam itu ada acara gereja. Ada acara gereja. Nah, pagi dan siang kegiatan biasa seperti manusia pada umumnya ya. Entah itu beli makanan atau entah itu pergi kemana sehari-hari ya. Dan di situ yang membagikan traktat saja. Nah, saya ceritakan satu momen ya. Satu momen di dalam minggu ini ya. Itu ketemu dengan mengunjungi orang yang sakit jantung di rumah sakit. Diminta oleh gereja cabang gereja lain. Ya sudah kunjungi. Terus kemudian menginjili dia. Terus mendoakan kasih traktat. Kepada ART-nya juga. Yang non-Kristen, saya kasih aja, ya terus yang Kristen juga saya kasih, gitu ya. Hidup kita itu bukan mengada-ada. Saya harus mengabarkan Injil, bukan. Otomatis memang saya mau menaati firman Tuhan semampu saya, seterbatasnya saya mau melakukan firman Tuhan. Itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, intinya ya di dalam sehari-hari hidup kita itu banyak kesempatan untuk mengabarkan Injil. Ada yang ketemu orang, ada jemaat yang semangat untuk mengabarkan Injil, jemaat kita sendiri. Ya udah, akhirnya kita ketemu dengan berbagai orang, ya 3 orang non-Kristen. Kita ngobrol, kita ramah, kita tanya kabarnya. Terus kalau bisa injili, kalau tidak bisa ya udah kasih traktat gitu ya. Itu bukan hal yang spektakuler. Ya, saya ceritanya juga agak males ya, ngapain cerita-cerita kayak gitu ya. Itu sehari-hari ya kita lakukan untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Ya banyak cerita lah. Ya kalau mau ceritakan hari Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu Saudara sekalian penasaran ya, hamba Tuhan tuh kerjanya apa aja sih? Gitu ya. Ya tanya aja sendiri nanti ya. Nanti bakalan bersyukur, wah bersyukur ya saya tidak jadi hamba Tuhan. Nanti kayak gitu ya. Susah Bapak Ibu sekalian ya. Pekerjaan yang betul-betul maksudnya melayani sebagai hamba Tuhan itu gak mudah. Sama sekali gak mudah. Itu peperangan rohani. Ya, lawannya iblis, lawannya dosa, lawannya kuasa-kuasa. Nah kita butuh apa? Api Roh Kudus. Kita butuh kuasa dari Tuhan sendiri. Nah kenapa kita bisa memiliki gaya hidup Injili? Ya, gaya hidup reform Injili lah kalau perlu ya. Kadang orang Injili tidak reform, orang reform tidak Injili. Ini kelemahan dari kekristenan ya. Bagaimana supaya kita bisa punya gaya hidup yang reform Injili? Ya, yaitu ketika kita tahu visi kita jelas sesuai Alkitab dan misi kita juga tahu apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap hari adalah kesempatan mengabarkan Injil, bersaksi bagi Kristus. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk taat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang Tuhan harapkan. Bukan setiap hari menjadi kesempatan untuk dosa, fokus kepada diri, bukan. Ya, ujung-ujungnya kita bisa lihat bahwa visi dari gereja ini adalah taat Tuhan. Takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Itu visi gereja ini jelas, sangat clear. Berapi-api dalam mempelajari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kokoh dalam ajaran Kristen dan giat dalam penginjilan. Itu adalah visi gereja ini. Maka Bapak Ibu sekalian sebenarnya ya, yang seharusnya meresponi
Sriska yang meresponi PAPD, andai kita memang ada waktu, kita mampu, kita bisa, harusnya itu kita. Ya, jangan sampai berpikiran gini Bapak Ibu sekalian, saya sudah rajin ikut ibadah, sudah cukup, udah satu aja. Ya, kita bisa minta tambah lagi satu. Kalau Tuhan berkenan tambah satu kegiatan lagi, tambah satu lagi. Itu kan hidup yang bertambah. Jangan kurang ya. Saya ke gereja aja sudah puji Tuhan ya sebulan sekali gitu ya. Kurangi lagi, pengennya kurangi lagi ya. Kalau bisa sebulan nggak ke gereja. Wah, itu kan nggak ada kuasa dari Tuhan, nggak ada gerakan dari Roh Kudus. Ya kalau kita betul-betul bisa bergumulkan di hadapan Tuhan, Tuhan panggil saya ikut visi yang mana. Ya dua-duanya tentu ya, visi reform dan injili. Di dalam injili ada reform harusnya, di dalam reform pun harusnya ada injili. Ya kita bisa gumulkan di hadapan Tuhan. Nah kembali lagi ke Yosua, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan ya dengan apa yang diceritakan di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua itu adalah kitab bicara bagaimana seorang pemimpin membawa bangsanya untuk taat kepada Tuhan. Nah Yosua sebagai pemimpin dia punya api dalam menaati firman Tuhan. Dia berapi-api ketika taat kepada firman Tuhan. Pada ayat 10-11 dia dikatakan ya, dia lakukan tugas pemimpin yang pertama yaitu apa? Nyuruh-nyuruh ya. Nyuruh-nyuruh gitu ya, pemimpin nyuruh. Ya, menyuruh orang untuk bertobat, taat kepada Tuhan. Enak ya jadi ketua, jadilah ketua. Ya, nyuruh-nyuruh tapi dihakiminya juga banyak ya. Nah, Yosua memberikan perintah kepada pasukan-pasukannya, memberikan perintah untuk apa? Persiapan. Ini planning. Ya, persiapan untuk memasuki tanah Kanaan itu seperti apa? Ya, pemimpin itu punya rencana ke depan ngapain? Bukan ya udahlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu cuma penghiburan Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita lagi menderita kesusahan. Tapi kalau sebagai pemimpin yang mau bergerak, dia bukan memikirkan kesusahan hari ini saja, dia pikir jauh apa yang saya bisa hadapi di masa depan dan lakukan untuk Tuhan. Memang ada satu sisi kesusahan sehari cukup untuk sesehari, kesusahan sebulan untuk sebulan, seminggu, setahun, betul. Ada masing-masing kesusahan sendiri, tetapi bukankah itu bukan berarti bahwa kita harus tidak memikirkan masa depan? Kita harus planning. Yosua mengerti bahwa dirinya dapat mandat dari Tuhan, perintah dari Tuhan jelas, dudukilah tanah Kanaan. Tetapi bukan saja mandat, bukan saja perintah dari Tuhan, tetapi ada janji penyertaan Tuhan, ada kekuatan, keteguhan, dan sekarang tiba saatnya untuk Yosua untuk bertindak, lakukan firman Tuhan. Ya, bukan cuman iya Tuhan, bukan, tapi betul-betul kerja, gerak. Dikatakan dalam ayat 10-11, Yosua memberi perintah kepada kepala-kepala pasukan untuk apa? Hai kepala pasukan, ya kelilingilah kemah Israel yang begitu banyak. Terus beritahu kepada mereka, kita akan menyeberangi sungai Yordan. Dalam berapa hari? Saya pikir-pikir ya, 3 hari cukup. Yosua nggak muluk-muluk ya, nggak memburu-buru orang. Saya pemimpin, besok harus kerjakan, gitu ya? Enggak. Saya berikan waktu 3 hari untuk persiapan, kemasi barang-barangmu, bereskan ternak-ternakmu, persiapkan hatimu, doa baik-baik sama Tuhan. 3 hari lagi kita akan menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Di sini kita belajar bahwa sebagai seorang Kristen, pasti ada awal mulanya kita melakukan firman Tuhan. Dan itu semua kita sama. Sama loh. Orang Kristen pertama kali melakukan firman Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Semua kita sama. Itu apa? Ketika kita mengambil keputusan, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta ampun atas dosa-dosa saya sadari kebobrokan saya dan saya membutuhkan Tuhan. Itu semua sama. Kita kayak gitu semua. Ketika Roh Kudus melahir kembalikan seseorang, kita melakukan tindakan yang sama. Itu orang Kristen semua. Selalu ada awal dan pertama kali untuk setiap tindakan atau pekerjaan tertentu. Dan Yosua melakukan tugas pertama kalinya dengan memberikan perintah, delegasi. Ya mengatur,
Bangsa ini harus diatur dengan cara apa? Ya, dia melakukannya dengan keberanian, dengan iman, dengan api dari Tuhan. Dia tidak menunda-nunda tugasnya. Dia lakukan segera, tetapi tidak buru-buru. Dia lakukan dengan cepat, tetapi tidak gegabah. Ini Yosua, wah indah sekali. Yosua persiapan, Yosua merencanakan apa yang dia kerjakan, dan Yosua dengan bijaksana Tuhan, dia betul-betul mempersiapkan bangsa Israel dalam 3 hari supaya Israel betul-betul siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan siap untuk apa? Untuk menghadapi peperangan dan kematian. Ada resiko mati, ada resiko luka, sakit. Yosua tidak muluk-muluk. Tuhan pasti janjikan kemenangan, kita nggak perlu persiapan. Langsung aja masuk ke tanah Kanaan. Enggak. Tuhan janjikan penyertaan dan kemenangan, maka saya lakukan tugas saya, tanggung jawab saya dengan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan, ya udahlah, ya tidak pedulikan tanggung jawab manusia. Tidak. Ya, Tuhan juga memakai tanggung jawab Yosua untuk melakukan tugasnya dan Tuhan janjikan kemenangan. Lalu Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa lihat Yosua sudah memberikan perintah kepada kepala pasukan. Lalu Yosua ingat dengan 3 suku. Yaitu Ruben, Gad, dan Manasye. Dan Yosua mengingatkan mereka ya tentang Musa, hamba Tuhan itu yang sudah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun, dan sampai di depan tanah Kanaan ini. Ya, Yosua bilang kepada Ruben, Gad, dan Manasye, Allah sudah memberikan keamanan dan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada seluruh bangsa Israel. Ya, 3 suku ini diperintahkan Yosua untuk maju di depan. Kamu prajurit yang gagah perkasa, di depan bersenjata, dan kamu harus menolong semua suku yang lain untuk bisa menduduki daerah di tanah Kanaan. Ya. Setelah itu, barulah suku Ruben, Gad, dan Manasye ini menerima wilayah di timur dari sungai Yordan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa 3 suku ini yang dipilih dan bekerja sama untuk maju di depan? Ya, kenapa 3 suku ini saja? Bukannya bangsa Israel itu 12 suku dan harus maju bersama-sama menduduki semua tanah Kanaan. Kenapa yang dalam tanda kutip dikorbankan adalah suku Ruben, Gad, dan Manasye? Nah pertanyaannya ini dijawab oleh tentang kisah bagaimana mereka waktu Musa masih hidup itu sempat negosiasi sama Musa, Ruben, Gad, dan Manasye ini. Ya Musa, kalau nanti kami memasuki tanah Kanaan, kami ingin wilayah di timur sungai Yordan, yaitu wilayah Gilead dan Basan. Ya, kami ingin wilayah yang luas, kami ingin wilayah yang baik untuk kami 3 suku yang besar ini, ya 3 suku yang gagah perkasa ini. Nah, lalu kenapa Ruben, Gad, dan Manasye ini meminta hal tersebut kepada Musa? Bukan karena mereka serakah, bukan karena mereka itu ingin wilayah yang nyaman, ingin kenyamanan, ingin kekayaan, bukan. Karena mereka tahu bahwa kami ini adalah suku yang punya banyak ternak. Kami itu sangat menghargai Tuhan yang sudah memberikan kami ternak begitu banyak. Kami kembangkan hewan, kambing, domba, ternak. Di sepanjang jalan di padang gurun kami perhatikan kambing, domba, kami pelihara. Dan nanti kami ketika memasuki tanah Kanaan, kami ingin wilayah yang luas cukup untuk hewan gembalaan kami, ternak kami. Lalu Musa katakan setelah negosiasi tersebut, oke, saya setuju. Dengan syarat apa? Dengan syarat kamu harus membantu teman-teman kamu yang lain, suku-suku kamu yang lain, supaya mereka pun mampu mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Nah disitulah Yosua mengingat bahwa Musa itu sudah ada perjanjian khusus dengan Ruben, Gad, dan Manasye. Maka Yosua tetap menjalankan perjanjian itu dengan konsisten dan memerintahkan Ruben, Gad, dan Manasye untuk maju berperang di depan suku-suku yang lain, membereskan wilayah di barat sungai Yordan. Kalau sudah beres daerah wilayah barat tersebut, kamu baru masuk ke wilayah timur. Kamu bisa duduki tempat yang begitu besar tersebut. Nah Yosua memerintahkan bangsa Israel 3 hari untuk persiapan. Dan ada 3 suku Israel yang harus maju di depan.
Respon dari bangsa Israel apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka taat kepada Yosua. Mereka menghormati otoritas Yosua, dan terlebih lagi mereka bisa melihat bahwa Yosua ini dipimpin Tuhan. Yosua ini gak sembarangan kok. Yosua adalah pemimpin kami mau taat pemimpin yang taat kepada Tuhan. Respons mereka taat, dan ketaatan ini menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Membuat Allah tersenyum. Membuat Allah sukacita. Membuat Allah senang ketika kita taat kepada Dia. Kalau tidak taat, Tuhan sedih. Kalau tidak taat, Tuhan bisa murka, marah. Coba saja ya Bapak Ibu sekalian, ada keuntungan Bapak Ibu sekalian menjadi orang tua, memiliki anak. Mana ada orang tua yang tidak pernah marah kepada anak. Ya, marah kalau tidak taat kan. Padahal perintah dari orang tua itu adalah baik untuk anak itu sendiri. Untuk kepentingan dia sendiri, untuk kebaikan anak itu sendiri. Tapi begitu anak itu tidak taat, sebal, marah, sedih gitu ya. Demikian juga Tuhan ya. Ketika Tuhan melihat Israel dan Yosua mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan bersuka cita. Yosua dan bangsa Israel bersatu hati untuk jalankan perintah Tuhan, dan mereka juga berdoa terus memohon penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Mereka tidak lupa berdoa ketika mereka harus bersiap untuk perang. Mereka mengatakan ya untuk perintah Allah. Mereka taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan Bapak Ibu sekalian ya, ketaatan atas perintah Tuhan merupakan esensi dalam iman Kristen. Setelah kita diselamatkan, kita dituntut atau diminta atau diperintahkan Tuhan untuk taat pada firman Tuhan. Taat dengan sungguh-sungguh. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jonathan Edwards dalam bukunya Religious Affections ya, afeksi-afeksi yang kudus, mengatakan bahwa the only mark of genuine faith is a changed life of obedience to God. Ya, iman yang murni ditandai dengan apa? Dengan perubahan kehidupan yang mau taat kepada Allah. Itu baru iman yang sejati. Iman yang tandanya itu sejati ya, tandanya itu betul. Itu dengan perubahan dari taat kepada kedagingan maupun dosa kepada iblis, taatnya kepada iblis, dosa dan kedagingan, berubah menjadi taat kepada Kristus, taat kepada Allah. Itu adalah kehidupan orang Kristen. J.I. Packer juga mengatakan bahwa obedience is the road to freedom. Ketaatan adalah sebuah jalan menuju kebebasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kita bahwa apakah kita manusia itu betul-betul bisa bebas melakukan segala sesuatu yang kita mau, ya? Maka saya gambarkan kebebasan manusia itu seperti ikan ya. Ini digambarkan juga oleh hamba-hamba Tuhan lain. Ikan di kolam, kita bebas melakukan mau ke kanan, mau ke kiri, ke jalan yang salah, ke jalan yang benar, mau ke wilayah yang gak ada makanan, mau yang ada makanan, bebas kamu di sana. Ya, tetapi kalau kamu keluar dari kolam ini, mati. Kalau di kolam itu hidup. Ya, dan kolam tersebut, itu semua Allah melihat dari luar kolam, ya kamu bebas melakukan apa, tapi semua ada di mataku. Aku melihat apapun yang kamu perbuat. Itu seperti Tuhan melihat dunia ini. Ya bebas. Itu semua dalam kedaulatanku. Aku memegang, menopang bumi ini. Ya. Tapi apakah kita betul-betul bisa bebas sebenarnya? Maka dalam teologi reform menjelaskan bahwa waktu kita pertama kali diciptakan, ini tahapan pertama yaitu creation. Adam dan Hawa itu bebasnya apa? Bisa taat, bisa tidak taat. Itu tahapan creation sebelum jatuh dalam dosa. Tapi kalau sudah tahapan jatuh dalam dosa, total depravity, kita bebas nggak? Kita bisa taat, bisa tidak taat? Enggak. Kita sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita hanya bisa tidak taat. Kehidupan manusia berdosa itu hanya bisa tidak menyenangkan Tuhan. Maka kondisi fall, jatuh dalam dosa itu, kondisi yang menyedihkan hati Tuhan. Membuat Tuhan itu murka. Apakah kita bisa bebas? Kondisi fall, saya bisa percaya Yesus, saya bisa tidak percaya Yesus. Saya hari ini percaya, besok gak percaya. Mau apa Tuhan?
Percaya Yesus masuk surga kan? Saya percaya mau mati aja baru saya mau percaya kepada Tuhan. Siapa kamu? Siapa yang tahu hari kematian? Saya nanti bertobatnya nanti deh 5 tahun lagi. Besok bisa belum tentu kamu hidup. Maka bebasnya tuh di mana? Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam bisa taat, bisa tidak taat. Setelah jatuh dalam dosa, kita semua nggak bisa taat. Semua itu melawan Tuhan. Dan upah dosa itu maut. Ketika kita dalam kondisi di sini, kita menunggu neraka. Tetapi Allah di dalam kasih karunia yang besar, di dalam kelimpahannya yang begitu besar, ingin memulihkan kondisi fall ini di dalam kondisi yang ketiga, yaitu apa? Redemption of Christ. Kondisi penebusan Yesus Kristus atas manusia yang berdosa memampukan orang di tahap ketiga ini bisa seperti tahap pertama, yaitu apa? Orang Kristen bisa taat, bisa tidak taat. Ya, bisa percaya Yesus, bisa berdosa juga. Tetapi orang Kristen tidak mungkin menyangkal Yesus Kristus atau menghujat Roh Kudus. Nah, ini kepastian dari Tuhan. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh Kristen, sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, anugerah Tuhan akan menopang kamu sehingga kamu tidak bisa melakukan dosa menolak Yesus lagi. Dulu menolak, sekarang sudah terima tidak bisa lagi. Dan sampai nanti tahapan yang keempat, kita sudah masuk ke dunia yang lain, surga dan neraka, itu sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ya, yang masuk surga, yang masuk neraka. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, bangsa Israel belajar taat kepada Tuhan, mereka berkomitmen dengan sungguh-sungguh, dan bahkan mereka mengatakan bahwa adalah lebih baik mati daripada tidak taat kepada Tuhan. Ini luar biasa. Statement dari surat Yosua ini mengatakan bahwa kalau ada yang tidak taat, bangsa Israel itu mengatakan biarlah mereka dihukum mati. Wah, ini seperti Tuhan loh. Upah dosa maut. Oke, sekarang berdosa melawan Tuhan, biarlah kami mati. Mati lebih baik daripada tidak taat. Itu bangsa Israel. Di tengah-tengah awal mereka mau memasuki tanah Kanaan, Yosua dan bangsa Israel mengatakan, yang tidak taat mati. Ya, adalah lebih baik taat daripada tidak taat, dan adalah lebih baik mati daripada tidak taat. Yosua mengawali persiapan memasuki tanah Kanaan. Ya, dengan cara apa? Dia katakan bahwa kita akan menyeberangi sungai Yordan, sungai yang cukup besar dan dalam. Panjang sungai itu 250 km. Ya, lebarnya itu 45 sampai 90 meter ya, cukup jauh. Kedalamannya kurang lebih 1,5 meter. Nah, waktu Yosua bergumul di dalam 3 hari, ngapain Yosua? Yosua berkemas, betul, kemas, packing barang semua. Dia sudah beres, ngapain? Dan ternyata dalam 3 hari itu Tuhan memberikan pimpinan yang baru bagi Yosua. Dan di situ Yosua dalam 3 hari itu sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, Yosua mengutus pengintai untuk melihat kota Yeriko dulu. Unik ya. Di masa penantian kita, Tuhan bisa memberikan perintah yang baru. 3 hari, konsep saya adalah 3 hari kita seberangi sungai Yordan. Tapi waktu berdoa, menunggu tenang di hadapan Tuhan, Tuhan kasih pimpinan Tuhan yang baru di masa penantian kita. Yosua berpikir, wah, kita kalau mau nyerang kota Yeriko setelah menyeberangi sungai Yordan, kita harus persiapan. Maka Yosua mengatakan, cari pengintai, mengintai kota Yeriko yang begitu besar itu, bagaimana keadaannya. Sambil packing, kemas-kemas. Wah, ini indah sekali ya. Kalau kita melihat kisah-kisah Alkitab secara detail, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan bukan Tuhan yang kaku, yang ketika sudah menciptakan dengan kedaulatan Allah, semua sudah jadi, hanya ada skenario hidup satu aja dalam kehidupan dunia ini. Lalu Tuhan tidak intervensi. Tuhan gak pernah hadir. Yesus hadir dalam sejarah kok. Tuhan itu betul-betul hidup dalam hidup kita. Tuhan itu betul-betul bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Tuhan menegur kita ketika kita melakukan dosa. Tuhan bersuka cita ketika kita taat kepadanya. Tuhan sedih ketika kita tidak taat kepadanya. Tuhan memuji,
menghormati orang-orang yang setia kepada Tuhan, menghina orang-orang yang bebal. Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hidup. Kita yang tidak sadar akan kehidupan Allah. Tuhan tuh hadir kok. Maka jangan sampai kita mencampuri urusan Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang jangan sampai kamu campuri sebagai manusia, yaitu apa? Pembalasan adalah hakku. Kamu mau balas dendam? Bukan bagian kamu. Ya, kamu mau jahat sama orang? Bukan bagian kamu. Kamu disakiti, kamu balas menyakiti? Bukan bagian kamu. Ya, itu bagianku, jangan sok jadi Tuhan. Jangan mengambil bagian Tuhan. Kalau mau mengambil bagian Tuhan pasti salah, pasti berdosa. Nah, Yosua dan bangsa Israel taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwa kisah Yosua memasuki tanah Kanaan ini dengan cara berperang, membunuh penduduk tanah Kanaan itu menyatakan keadilan dan kekudusan Allah kepada penduduk Kanaan yang memang sudah waktunya dihukum Tuhan. Bukan Israel membunuh dengan kebencian. Bukan Israel itu ketika berperang betul-betul ingin membinasakan mereka karena tidak mengasihi mereka. Enggak. Ini sudah bagian seperti apa? Ini Pendeta Stephen Tong pernah contohkan ya. Kalau algojo, ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau algojo disuruh menghukum mati orang, yang salah itu si rajanya atau algojonya. Kalau mau nyari tanggung jawab ya. Kalau algojo nih, biasa kan di film-film pakai karung hitam ya. Terus cuman kelihatan matanya doang. Supaya tidak dihakimi dia karena membunuh kan. Yang salah itu raja yang katakan bunuh. Atau algojo yang bunuh. Jawabannya adalah yang salah rajanya. Tanggung jawab itu di raja. Maka ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, itu bukan tanggung jawab Israel membunuh. Terus bangsa Israel itu dikatakan sebagai bangsa pembunuh. Ya, membunuh seluruh orang Kanaan. Bukan. Itu Tuhan yang menghakimi mereka. Dan kejadian itu Bapak Ibu sekalian tidak berulang. Hanya sekali itu saja. Dan sekarang kalau ada yang mengatakan atas nama agama saya bunuh kamu, atas nama Tuhan saya bunuh kamu, perlu dicek atas nama Tuhan, atas nama agama itu betul-betul dari Tuhan atau bukan. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti ini lagi. Karena bangsa Israel nggak ada raja, siapa rajanya? Tuhan. Kalau bangsa Israel pada waktu itu sudah ada raja, maka ya udah tanggung jawab raja. Raja bisa berdosa, bisa salah kan. Tapi kalau segala raja memerintahkan sesuatu, dia nggak pernah salah. Maka setelah Raja Saul muncul, ya udah, nggak ada tuh. Tuhan memerintahkan secara khusus kepada bangsa Israel, perintah-perintah yang betul-betul spesifik, nggak ada lagi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa membunuh itu berdosa, tetapi ada pembunuhan juga yang tidak berdosa. Karena apa? Karena pembelaan diri. Ya, ada pencuri mau bunuh saya membela diri, pencurinya mati, ya salah dia kan. Bukan salah saya. Di Alkitab diceritakan ya kalau ada yang memacul dengan kapak, terus mata kapaknya hilang, terus kena orang mati. Apakah orang itu dikatakan dia membunuh orang? Enggak. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, ada pembunuhan karena pembelaan diri, itu bukan definisi membunuh yang dikatakan jangan membunuh. Membunuh yang dikatakan di Alkitab adalah betul-betul benci. Betul-betul membunuh, melukai, ingin menyakiti, ingin betul-betul menghilangkan dia. Maka Yesus katakan, barang siapa membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Kita ini pembunuh kok. Kita pembunuh sehingga bisa membunuh. Kita ini orang berdosa sehingga bisa melakukan dosa. Kita berdosa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat, Yosua taat kepada perintah Tuhan secara khusus pada waktu itu. Dan sekarang perintah kita apa? Yesus, Raja segala raja, memberikan perintah. Di dalam amanat agung, Yesus mengucapkan perintah yang harus kita lakukan.
Ini berulang-ulang sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Perintah Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel berhenti ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Beres, gak usah bunuh-bunuh lagi ya. Sudah beres, kamu sudah dapat tanah perjanjian, beres. Aku gak pernah perintah lagi untuk membunuh sesama kamu, menduduki lagi tanah Kanaan, enggak. Kalau bicara soal masalah perang, ya sudah perang, oke. Ya, tapi itu juga Tuhan batasi, jangan sampai perang itu karena ingin membunuh dan membunuh dan membunuh dengan kebencian, ya, dengan perlawanan kepada Tuhan. Ya. Nah setelah Alkitab selesai ditulis, nah ingat ya, waktu zaman Yosua itu gak ada Alkitab, ya ada sih, Musa sedang menuliskannya ya. Waktu di padang gurun, Musa menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ditulis oleh Musa. Nah ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, gak ada kitab Yosua. Ya mereka hanya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang mungkin mereka belum baca juga karena Musa menuliskan waktu di padang gurun. Maka dari itu kita harus lihat zaman sekarang. Alkitab sudah selesai ditulis dan ada perintah utama yang kita pegang sebagai orang Kristen, bukan saling membunuh, bukan mau menduduki wilayah tertentu, itu adalah tanah suci. Ya, itu tanah suci harus kita duduki tuh. Atau kita mau supaya kekristenan itu semua orang jadi orang Kristen, semua bangsa itu bangsa Kristen, itu hayalan saja. Ya. Itu tidak seperti itu. Tuhan itu menginginkan kita menyebarkan kerajaan Allah. Udah, apakah membuat orang Kristen itu adalah tugas kita? Dari tidak Kristen harus jadi Kristen, kalau enggak kita berdosa, kalau enggak kita melawan Tuhan, enggak. Itu tugas Tuhan. Tapi tugas kita adalah memberitakan siapa Kristus, mengajak orang datang kepada Kristus. Masalah orang Kristen atau tidak Kristen itu masalah Tuhan kok. Ya, bukan masalah kita. Masalah kita adalah taat pada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan dinyatakan di dalam mana? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini yang kita pegang ya, prinsip perintah utama dari Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini yang kita pegang. Perintah ini disebut sebagai Great Commissions atau amanat agung dari Yesus Kristus. Mandat agung dari Tuhan. Dan biasanya orang berpikir bahwa ini adalah perintah penginjilan saja. Mandat Injil saja. Karena apa? Disuruh pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada usaha kita ya. Ada usaha kita untuk mengajarkan firman, supaya orang bisa mengikut Yesus. Tapi pekerjaan Tuhan saja yang mengubah orang itu untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi kita lihat dulu pendahuluan dari amanat agung Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Nah dalam pendahuluan ini ada kata otoritas di bumi dan di surga. Nah ini ada yang menafsirkan bahwa ini juga adalah mandat budaya. Yaitu apa? Di bumi. Melahirkan anak, perintah Yesus juga. Kalau bisa melahirkan, melahirkan. Kalau nggak bisa ya udah. Kenapa? Meneruskan kerajaan Allah di bumi dengan anak-anak kita. Di bumi. Segala otoritas baik di surga maupun di bumi sudah ada padaku. Maka apa? Jalankan mandat Injil dan juga mandat budaya. Orang Kristen harusnya menginginkan punya banyak anak. Apalagi secara finansial cukup. Karena menunjukkan apa? Itu iman. Kalau kita bisa punya anak itu anugerah Tuhan kok. Dan anak ini akan saya didik sebagai orang Kristen yang baik dan akan meneruskan pekerjaan Tuhan sebagai pengikut Yesus Kristus. Mandat budaya, beranak cucu bertambah banyak dan kelola Taman Eden. Demikian, orang Kristen itu bukan cuma mengabarkan Injil,
tapi juga berkeluarga dengan baik, bekerja dengan sebaik mungkin, dan menghidupi bumi ini dengan perintah Tuhan. Abraham Kuyper mengatakan, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Ya, tidak ada satu inci pun di seluruh jagat raya dunia ini di mana Kristus tidak berkata, ini milikku. Ya, Yesus adalah Raja segala raja. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Ya, kalau di HP itu ayat 8, di buku kayaknya ayat 7 ya. Mulai dari Taurat Tuhan itu sempurna ya. Mari kita baca Mazmur 19 ayat 8 sampai 12, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu badannya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang hadir di setiap kehidupan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau hadir di setiap kesusahan dan penderitaan kami. Engkau hadir untuk membimbing kami, untuk melakukan kehendak Tuhan dan apa yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat perintah Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, jikalau kami seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan, seringkali tidak taat, karena kami adalah manusia yang berdosa dan lemah. Tapi kami juga bersyukur untuk jaminan yang pasti di dalam Kristus, kami boleh diberikan keselamatan, dan Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan, pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.